tapi sasuge-sugie jamamu sholat barkah ya Allah taplak bayar duwe. Subhanallah, wedangnya kayak nemen ya, tak pikir-pikir ya Allah, degane loro, wedangnya alhamdulillah larutan sampai anak susune barang, diwe sendok kayaknya ge susune gue dicemplung namaring degan ya Bu ya, alhamdulillah na larutan barang sing ana rasane, tandane wong si bubut jamiah musola al barkah wonge soge-soge. Tapi sasuge-sugie jamamu sholat barkah ya Allah taplak bayar duwe. kelalen mau buku wis ngomong karo panitia buku ge Bu kelalen nemen ke anu taplak mejane mumpuni durung anak. Lah ibu-ibu panitia ngejawab ora sataplak-taplakan kadar mumpuni bocah cilik iki gitu. Ora apa-apa kena gue tema ge ngaji gara-gara jagung udah dengarti ge jebule mejane ra ditaplakin. Nang salah satu kitab dijelas nabien zamane Kanjeng Nabi iku ana fatayat. Fatayat iku berarti perempuan umur usia 25 sampai 45 tahun. Iku fatayat. Tapi nek muslimat di umur 46 sampai usia lansia iku namanya muslimat. Jadi nak nanggone desa si bubut anak ibu-ibu umure 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat iku arane fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Lah iki diceritakan nang kitab. Anak fatayat jebule anak yatim piatu alias bapak mamane sudah meninggal dunia. Jebule pas siang hari iku si fatayat lagi tiduran tuh di sofa nang kursi. Pas lagi tiduran nang kursi tiba-tiba mimpi. Apa mimpinya sang fatayat? Jebule bapak ibunya yang telah meninggal dunia nang akhirat tempatnya berbeda. Bapak nih manggo nang sorga dan ibunya manggo nang neraka. Anaknya kaget, kok bisa ya bapak mamane aku nang akhirat kok tempatnya beda. Bapaknya nang surga ditinggalin nang gone ngimpi indah nemen keadaane. Tiap hari seneng nang surga sebab ternyata bapak nang surga ikut jadi pelayan. Tapi yang pelayan nang surga ya mesti nih seneng tiap hari megang ceret. Ibu tahu ceret nggak? Ceret ikut teko gede, sing cilik arane teko, sing gede arane ceret. Ceret apa cerek? Oh cara kene ceret anggota ceret. Ustadz Asrori Nur rawu mboten nggih Ustadz Asrori. Oh ya Ustadz Asrori An-Nur kan disepuh ya ngilmune mesti akeh iku gambarane ceret. Nek mumpuni wong tesi 6 ngilmune durung seberapa ya teko. Mulane teko karo ceret monine beda. Nek teko ngisi banyu maring cangkir bunyinya icir-icir. Tapi nek ceret ngisi banyu maring gelas bunyinya ocor-ocor. Nek teko icir-icir, ceret ocor-ocor. Berarti nek mumpuni icir-icir Ustadz Asrori ocor-ocor. Ternyata bapak nefatayat nang sorga megang ceret isinya air bukan sembarang air. Airnya air sorga. Putih ngungkuli susu, beninge ngungkuli madu, sampai-sampai wangine ngungkuli kasturi. Dan ternyata jadi pelayan di sorga hidupnya bahagia. Tapi beda, ibunya di neraka tiap hari disiksa sama malaikat, diantemi pakai geni. Tahu geni nggak? Api-api, diantemi api karo malaikat. Tapi ternyata si ibunya
Fatayat bisa nangkis tuh api siksaan dari malaikat neraka. Sing akhirnya karena nggak tega melihat ibunya disiksa, sang Fatayat itu manggil-manggil si bapak di dalam mimpi untuk nyelamatin si ibu. Dalam jarak jauh dalam mimpinya itu sang Fatayat berasa manggil-manggil bapaknya. Bapak, ya kan jaraknya jauh bu, ya spontanitas dong. Masa jaraknya jauh manggilnya cuman Pak, ya rakrungu. Jaraknya jauh, mestinya kan mau ngangger keadaan darurat, mesti teriak-teriak. Orang bawa truk nih, muatannya nggak bisa manjat ke jembatan, pasti supirnya spontan teriak-teriak, tuh, ganjel tuh, itu spontan itu, mesti teriak-teriak. Nah Fatayat ini di dalam mimpinya juga begitu, keadaannya darurat, kepingin ngebantu ibunya biar gak disiksa di neraka. Wah, Bupone, tolongi mamane. Tapi ternyata si bapak dipanggil-panggil sama anaknya cuman nyengir doang bu. Orang gelem nulungi sang istri ya gue ibune si Fatayat. Akhirnya sang Fatayat kaget, astagfirullahaladzim, si bapak gelem nulung mamani ya. Jangan-jangan biar waktu urip ngalam dunia bapak mama menekitane suami istri hidup dalam satu atap rumah tapi orang pada saling cinta apa ya. Pikirannya sang Fatayat karena mangkel bapak daerah gelem nulungi mamane. Akhirnya sang Fatayat nekat melayu maring neraka kepingin nulungi mamane. Ternyata belum sampai masuk ke dalam neraka, baru sampai depan pintu neraka, sang Fatayat tangan kanannya, lengannya itu kecipratan api neraka. Di dalam mimpi itu, gara-gara mimpi kecipratan api neraka, sang Fatayat langsung terbangun dari mimpi. Dan setelah bangun dari mimpi, sang Fatayat tangan kanannya sengkleh. Ibu tahu sengkleh nggak? Jadi sebenarnya pas lagi tidur sebelum mimpi itu sehat-sehat baik, tapi jebule setelah bangun dari mimpinya gara-gara kecipratan api neraka, tangannya terus jadi sengkleh. Akhirnya satu malam suntuk dia mikir, kok bisa bapak saya di akhirat tempatnya berbeda. Akhirnya keesokan harinya sang Fatayat datang ke rumahnya Kanjeng Nabi. Beliau sowan kemudian cerita kepada Kanjeng Nabi apa yang di dalam mimpi diceritakan kabeh. Setelah diceritakan kabeh, Kanjeng Nabi menyimpulkan ternyata bapak ibunya Fatayat di akhirat tempatnya berbeda, karena waktu hidup di dunia ini suami istri dalam satu atap rumah tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya seneng sodakoh tapi istrinya pelit medit berdidil bakhil kucering jelantir kayak upil kudanil. Setiap suaminya mau sodakoh pasti ditegur sama si istri. Sodakoh terus. Bone sodako milih randa-randa sing disodakoi. Ge, bojone si urip ge. Anak pirang-pirang, dua anak bepitu dadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Sodakoh terus dipikiri ge keluarga, padahal sang suami itu udah nyukupin semua kebutuhan keluarga, gak menyanyiakan sama sekali. Akhirnya sang suami jawab, mak, kita nih sodako duduk pamer, kita nih sodako karena kepingin ngebantu. Jare sapa aku ramikiri sampean baju tak cukupi nafakoh lengkap, lambimu bepitung lemari, bentar-bentar gawe seragam, muslimatan gawe seragam, jamiahan gawe seragam, arisan gawe seragam, senam gawe seragam, amping merumpi bedi gawe seragam sampean. Ngaku nih mangkat kondangan ora duwe kelambi, sabun mangkat kondangan langka kelambi, padahal kelambi pitung lemari. Kita nih kita di wong lanang ora pernah protes kelambine kawit 2017. Sing dienggo gue bae siji multifungsi, go jumatan, go RT-an, go takziah, go kondangan, sampai wingi adol pitik maring pasar. Kelambine kita nih kiye bebek gambar obat semprot.
Kita nih udah pernah protes, make upmu dilengkapi, beras nggak pernah kurang, panganan serba cukup, bocah kon mondok KB sekolah tak biayani, KB kebutuhan keluarga umah apik wis tak beresi. Aku sodakoh ngrewangi randa tua karena umai gubuk reot pan roboh. Orang nana maksud kita negi harapan pamer sombong, harapan sodako kok ditegor. Gara-gara begitulah suaminya senang sodako, istrinya mesti negor terus. Akhirnya suaminya di sorga, istrinya di neraka. Tapi kenapa kok si istri di neraka dalam mimpinya sang Fatayat bisa nangkis api neraka siksaan malaikat? Karena ternyata jebule waktu di dunia itu ibunya Fatayat pernah sodakoh dengan acara hajatan, deweke hajatan tuh. Tapi kan zaman sekarang itu biasanya kalau yang punya hajat bikin souvenir oleh-oleh. Lah ibunya Fatayat juga bikin oleh-oleh souvenir, bentuknya taplak. Itu keterangannya di kitab memang begitu. Yang buat nangkis itu kain taplak. Sebab waktu di dunia ternyata sodako ikhlasnya cuma ngasih souvenir taplak wedok, Bu. Akhirnya malah gara-gara ikhlas ngasih sodako bentuknya souvenir taplak, di akhirat taplaknya buat nangkis geni neraka. Nyung jadi curiga kita taplak langka. Anu disimpen supaya kanggo nangkis. Ora apa-apa gara-gara taplak langka jadi tema. Salu ala Nabi Muhammad.